Sial, hujan. Aduh, cucian masih di luar. Chloe. Chloe. Kamu lagi ngapain sih? Ibu, bukan seperti itu. Aku dan Julian cuma teman biasa. Kami cuma lagi. Aku lihat sendiri dengan mata kepalaku. Masa kamu masih bohong? Kamu. Jalang tak tahu malu. Berani-beraninya kamu melakukan ini pada anakku. Ibu? Kupikir ibu buta. Ibu bisa melihat? Ibu, biar aku jelaskan. Ibu, Jalan. Halo. Arthur, kamu harus pulang. Sekarang, Chloe sudah keterlaluan bersama sahabat prianya itu. Ibu, Chloe sudah merawat ibu dengan baik selama ini, makanya mata ibu jadi sembuh. Masa ibu menjelek-jelekan dia seperti itu, karena ibu sangat tidak suka padanya? Lebih baik ibu pensiun saja ke pedesaan. Tiket ibu sudah aku siapkan. Begitu sampai di stasiun, akan ada yang menjemput ibu. Nak, kenapa kamu tidak percaya pada ibumu sendiri? Ibu, aku dan Chloe bisa jadi pasangan karena Julian yang memperkenalkan kami. Kalau memang ada sesuatu di antara mereka, masih mungkin aku ada di tengah-tengah. Lagi pula, Chloe hamil 3 bulan. Dia perlu istirahat untuk kandungannya. Apa ini? Ibu sebaiknya pulang dulu. Setelah Chloe melahirkan, kami akan menjemput ibu. Bajingan pengkhianat itu. Berani-beraninya mereka menyerangku. Kalau aku bisa mengulang semuanya, aku akan pastikan mereka membayar semua ini dengan segala yang mereka punya. Aku terlahir kembali tepat saat pertama kali menangkap basah mereka. Ibu? Tidak, jangan sampai mereka tahu. Chloe, kamu itu? Aku cuma terjatuh. Aku sepertinya tidak bisa menemukan tongkat putihku. Bisa bantu aku mencarinya? Ibu, kenapa kamu masih bangun sampai larut malam? Kamu sedang apa di sini? Aku mendengar hujan di luar. Datang untuk mengingatkanmu untuk membawa masuk cucian. Jangan khawatir, aku sudah membawa masuk pakaiannya. Sudah sangat larut. Kenapa kamu tidak di kamarmu? Tidur? Kamu sedang apa di ruang tamu? Tidak ada.
Tidak ada apa-apa. Aku cuma sedang mengambil cucian. Biar aku pikirkan. Arthur sudah pergi dinas lebih dari 2 bulan sekarang. Dia seharusnya segera kembali, kan? Benar. Dia akan segera kembali. Kamu pikir nenek sihir tua itu benar-benar melihat sesuatu? Tidak mungkin. Dia sudah buta selama bertahun-tahun. Tapi bagaimana kalau dia benar-benar melihat sesuatu? Kalau begitu seluruh rencana kita akan hancur. Jadi, apa rencananya? Ibu, sudah semakin larut. Biarkan aku bantu kamu kembali ke ranjang. Ibu, kamu baik-baik saja? Ada apa? Tidak apa-apa. Mengapa kamu tidak istirahat di kamarmu saja? Biarkan aku membantumu. Tidak perlu. Aku baik-baik saja. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Kurasa kamu terlalu berhati-hati. Kamu tidak melihat sorot matanya tadi. Semoga saja aku hanya berpikir berlebihan. Ibu, sarapan sudah siap, silakan makan. Lagi pula dia tidak bisa melihat. Kenapa kamu peduli? Bagaimana kalau kita lakukan sesuatu yang lebih seru? Chloe, ada apa? Tidak ada apa-apa, bukan apa-apa, Ibu. Lalu tadi kamu sedang apa? Buburnya terlalu panas. Aku cuma meniupnya. Ham. Ada apa, Ibu? Arthur. Ibu ingin tanya sesuatu. Tentu, Ibu. Silakan. Cuma, bagaimana pendapatmu tentang hubungan Chloe dengan sahabat prianya itu? Oh, maksud Ibu Julian? Aku dengar. Dia dan Chloe sudah bersama sejak kecil masih pakai popok. Mereka sahabat karib. Sangat dekat. Ibu, bagaimana kalau Chloe berselingkuh? Itu tidak mungkin. Ibu. Ibu terlalu banyak berpikir. Kalau memang ada sesuatu di antara mereka, mereka sudah jadi pasangan sejak dulu. Aku bahkan tidak akan punya kesempatan. Lagi pula, satu-satunya alasan Chloe dan aku jadi pasangan karena Julian yang memperkenalkan kami. Jadi Ibu, sebaiknya tidak usah khawatir. Oke. Baiklah, Ibu mengerti. Ibu, apa Chloe melakukan sesuatu yang membuat Ibu kesal? Tidak.
Chloe memperlakukan ibu dengan sangat baik. Itu bagus. Akhir-akhir ini, perjalanan dinasku hampir selesai. Begitu perusahaannya go public, aku mengandalkan Julian untuk membantuku menjalankan perusahaan. Sepertinya, aku butuh bukti yang kuat agar anakku percaya padaku. Halo, ada paket untuk Anda. Ibu, ini paket ibu. Arthur akan segera pulang, kan? Ibu beli beberapa tanaman pot, nanti taruh di kamarmu. Oke, terima kasih, ibu. Baik sekali. Kamu kenapa pakai piyamanya? Ada masalah dengan itu? Aku bukan cuma pakai piyamanya. Aku juga tidur di ranjangnya. Dan aku akan ambil semua yang dia punya. Selama ini, aku benar-benar mengira si Jalang ini adalah menantu yang baik. Siapa sangka dia ternyata orang yang begitu hina. Ku dengar. Arthur si suami yang dikhianati itu akan pulang. Dia sudah dinas luar kota lama sekali. Sudah waktunya dia kembali. Hari-hari indah kita mungkin akan segera berakhir. Chloe? Aku lelah bersembunyi-sembunyi. Jadi, apa yang kamu mau? Aku tidak hanya mau istrinya. Aku juga mau perusahaannya. Semua asetnya. Bagaimana menurutmu? Rencanaku sempurna, kan? Tapi kalau kita lakukan ini, bukankah kita Apa? Jadi jatuh cinta padanya? Jadi ragu-ragu? tentu saja tidak? Nah, itu baru bicara. Kalau begitu, aku akan beri kamu hadiah sekali lagi. Berani-beraninya mereka mengincar perusahaan anakku. Selama aku masih ada, mustahil sekali kalian akan berhasil. Hari ini hari yang ditunggu. Arthur pulang ke rumah. Biar semuanya berjalan lancar, Arthur harus memergoki mereka basah kuyup. Ibu, makan malam sudah siap. Ibu, coba sup yang aku masak. Oh, iya ingat, Arthur pulang malam ini. Mau ajak. Siapa namanya? Julian Vance? Iya. Bukannya dia sahabat priamu? Ajak dia juga datang. Untuk menyambut Arthur pulang, kita rayakan kepulangannya. Oke. Aku telepon dia sekarang. Kenapa undangannya jadi berani hari ini? Telepon aku seenaknya, ide ibu mertuaku. Katanya Arthur pulang malam ini. Mau kita adakan pesta penyambutan untuknya. Aneh juga. Aku ingat wanita tua itu nggak pernah suka sama aku. Dia mau apa hari ini? Mungkin dia nggak mikirin matang-matang.
Ibu, apa yang bawa ibu ke sini? Hei, Chloe, Arthur pulang hari ini, tahu. Lagilah aku merapikan ranjangnya. Karena kamu sudah di sini, kenapa kamu tidak yang urus? Dia belum tahu, kan? Ranjang anaknya? Sudah tak terhitung berapa kali aku tidur di sana. Aku tidak tahu ada apa hari ini. Panas banget di sini. Kamu pikir kamu sedang apa? Menurutmu? Suamimu pulang hari ini, dan dia ada di luar sana. Nah, Apa? Takut. kamu bercanda? Masa iya aku takut? Aku sudah cari tahu. Penerbangan Arthur baru sore ini. Dia baru akan sampai malam ini. Kenapa kita tidak dulu? Ibu telepon dan suruh aku ganti jadwal penerbangan supaya pulang lebih awal. Ada apa? Tentu saja, untuk membuatmu pulang dan menonton pertunjukan yang bagus. Kemari, duduklah, Arthur. Lihat ini. Kita mau nonton apa? Ibu, mata ibu. Tepat sekali. Sekarang aku bisa melihat. Arthur, selama kamu pergi, aku melihat hal-hal yang belum pernah kulihat sebelumnya. Maksud ibu apa? Arthur, bersiaplah untuk apa yang akan ibu katakan, karena kamu mungkin sulit mempercayainya. Istri kamu, Chloe, selingkuh darimu. Dan pria yang dia selingkuhi dengannya adalah yang disebut sahabat pria yang selalu dia bicarakan itu. Ibu pasti bercanda. Kalau ibu bilang Chloe selingkuh dengan orang lain, aku mungkin percaya, tapi dengan Julian, sama sekali tidak mungkin. Kenapa kamu tidak percaya pada ibumu sendiri? Ibu, aku tahu sebagai menantumu, dia tidak sempurna di mata ibu, tapi itu bukan alasan untuk memfitnahnya seperti ini. Selain itu, dia sendiri bilang padaku kalau dia dan Julian hanyalah teman platonis murni, dan bukan seperti yang ibu pikirkan. Teman platonis? Apa kamu benar-benar percaya kalau di dunia ini ada yang namanya persahabatan platonis murni antara pria dan wanita? Aku percaya Chloe. Oh, sial. Aku tidak bisa bergerak. Aku juga tidak bisa bergerak, pasti wanita tua itu. Itu Evelyn. Evelyn pasti melakukan sesuatu pada kita. Tunggu. Dengar, bagaimana mungkin Chloe selingkuh dengan Julian? Suamimu sudah pulang. Apa? Kita harus bagaimana? Dengarkan aku, Arthur. Kamu tidak harus percaya padaku, tapi buktinya ada di depan matamu. Kamu tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Cukup, Ibu. Aku tidak akan pernah percaya kalau Chloe akan selingkuh dariku. Kamu. Penonton kita sudah datang. Bapak Davis, Ibu Davis juga ada di sini. Ibu Davis. Kami langsung bergegas ke sini setelah ibu telepon. Arthur sudah lama dinas keluar kota, jadi kami pikir kami akan berkunjung. Ngomong-ngomong, putri kami, Chloe, tidak merepotkan ibu, kan? Merepotkan? Itu kata yang terlalu ringan. Ibu Davis, maksud ibu apa? Ibu, sebenarnya ibu mau apa? Istri setiamu dan putri yang berbakti itu ada di dalam kamar, sedang menyiapkan kejutan besar untukmu.
Chloe, kamu itu? Sayang, kamu sudah pulang. Chloe, kamu itu? Kenapa kamu mengunci pintunya? Tunggu sebentar, aku sedang tidur, lagi berpakaian. Jangan masuk dulu. Chloe, buka pintunya dong. Apa? Ibuku di sini? Oh, Chloe, buka saja pintunya. Ibu mertuamu bilang kamu sedang melakukan perbuatan memalukan dan kotor di dalam. Jadi buka pintunya dan buktikan kepolosanmu. Aku percaya seseorang di keluarga ini tidak akan pernah melakukan hal yang memalukan seperti ini. Orang tuaku juga di sini. Wanita tua itu hanya pura-pura buta. Dia itu yang mengutak-atiknya. Kalau kita ketahuan, kita tamat. Chloe Davis. Kamu pikir hanya karena kamu tidak mau buka pintu ini, aku tidak berdaya? Minggir. Cepat. Ibu, kamu lagi ngapain? Aku akan tunjukkan seperti apa istri yang baikmu sebenarnya. Ibu, nggak kebangetan kelakuannya? Dia selingkuh darimu. Masih mikir kebangetan. Pernah nggak mikir kalau kamu salah? Kalau pintunya terbuka dan Chloe ternyata tidak bersalah, kamu bikin aku susah. Terus aku harus gimana? Arthur, minggir. Aku mau lihat tipuan apa lagi yang dia punya. Betul. Aku nggak percaya anakku bakal berbuat seperti itu. Minggir. Ibu, aku nggak bisa biarin ibu lakukan ini. Kalau pintunya terbuka dan Chloe Davis tidak bersalah, si tua ini akan terima hukuman apapun darimu. Aku akan lakukan apa yang kamu mau. Ah, gampang kamu bilang. Kamu kan ibunya. Mau diapain kamu? Kalau gitu, bilang, kamu mau apa dariku? Begini aja. Kamu sebaiknya berkemas dan pulang ke pedesaan, jangan ganggu anakku lagi. Bukan cuma itu. Aku mau kamu berlutut di depan anakku dan minta maaf. Ya, biar tahu kamu berani ulangi lagi nggak? Baik, kalau aku punya bukti Chloe Davis tidak setia, kamu bawa anakmu dan pergi dari rumahku tanpa apa-apa. Setuju. Minggir. Tunggu. Ibu, aku punya kuncinya. Cepat buka. Buka pintunya, sekarang. Ya ampun, cepat. Sayang, syukurlah kamu sudah pulang. Astaga, aku kangen banget sama kamu. Ibu Davis, jadi, ibu yang menuduh anakku berselingkuh, mana buktinya? Betul, mana buktinya? Apa? Ibu pikir aku bawa orang ke sini, berselingkuh? Ibu, aku tahu ibu selalu punya masalah denganku. Ibu bisa langsung bilang ke aku? Ibu tidak perlu mempermalukanku seperti ini. Betul, Ibu Davis? Ibu, sebagai ibu mertua, menuduh menantumu sendiri berselingkuh tanpa bukti. Ibu tidak punya malu sama sekali?
Sayang, kali ini kamu harus berkorban untuk kita. Kamu mau ngapain? Kamu tidak mengharapkan aku untuk lompat dari sini kan? Dengarkan aku, kalau kita ketahuan di ranjang ini, kita tamat. Baiklah. Kamu harus pergi. Nanti datang lagi. Cepat. Kalau tidak salah, si pria baik itu lari dari sini, kan? Ibu, tanpa bukti, ibu tidak bisa menuduhku sembarangan seperti ini. Ibu pikir aku benar-benar tidak punya bukti. Kamu pikir aku tidak punya bukti apa-apa? Sayang, tanganmu gerak sekali. Tanganmu gerak sekali. Ibu? Mata ibu menakutkan sekali. Aku takut. Apa yang menakutimu, mataku? Atau hati nuranimu yang bersalah? Hari ini, di dalam tas berisi alat kecil ini, aku memasang jebakan di salah satunya. Tadi, saat kita membanting pintu, kalian berdua pasti sedang berpelukan, ya? Ibu. Aku tidak mengerti apa yang ibu bicarakan. Dan noda darah di kertas ini pasti berasal saat kalian berdua berpisah. Itu darah yang kalian tinggalkan. Kertas ini adalah semua bukti yang kubutuhkan. Ibu, saya baru saja menstruasi, dan ibu membuat masalah besar dari ini. Aku tidak pernah menyangka ibu membenciku sejauh ini. Sejauh ini, Waktumu habis. Masih saja berbohong. Ibu, saat ibu tidak bisa melihat, Chloe lah yang merawat ibu dengan sepenuh hati. Ibu tidak bisa begitu saja membuangnya setelah tidak membutuhkannya dan menuduhnya berselingkuh. Arthur, mengapa kamu tidak mau percaya apa yang ibumu sendiri katakan? sayang, katakan padaku, selama ini, apakah ibu hanya pura-pura buta? Evelyn, kau sudah lama mengganggu anakku, dan aku membiarkannya. Tapi hari ini, kau sudah keterlaluan. Kau pikir kami, keluarganya, tidak ada? Ibu, tolong hentikan omong kosong ini. Baik, karena kamu tidak percaya padaku tentang asal kertas ini, maka biarkan dia membuka bajunya, dan kita lihat apakah dia terluka. Ibu, apa yang kamu bicarakan? Kalau benar seperti yang kukatakan, pasti ada luka di tubuhnya. Suruh saja dia lepas baju, kita lihat. Sayang, ibu tega mempermalukanku seperti ini? Lebih baik aku mati saja, agar aku tidak menghalangimu lagi. Hei, Chloe. Hanya aku dan ibumu yang akan tinggal untuk memeriksa lukamu. Yang lain, keluar. Memalukan apa? Sayang, kamu harus membantuku. Ibu, jangan berlebihan. Kamu masih berpikir ibumu yang berlebihan. Ibu Davis, kamu dengar sendiri ucapanmu? Apa yang kamu katakan? Kamu mau anakku melepas bajunya untuk kamu periksa? Bahkan seorang pembantu zaman dulu tidak pernah dipermalukan seburuk ini. Ini anakku. Dia bukan pembantu yang bisa kamu semena-mena. Ibu, aku baru pulang hari ini. Tolong, hentikan omong kosong ini. Seluruh keluarganya melindunginya seperti ini. Pasti ada yang tidak beres. Kamu malah membelanya seperti ini? Kamu ini anak siapa, sih? Ibu. Aku anak ibu. Aku selalu anak ibu. Tapi ibu tidak bisa terus begini, merusak hubunganku dengan Chloe. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Kalau demi kebaikanku, lupakan saja. Berhenti membuat keributan, ya? Chloe itu istri yang baik. Mana mungkin dia berselingkuh? Baik. Kamu tahu,
Aku rasa dia telah mencuci otakmu. Kamu mau bukti, begitu? Akan kuberi bukti yang tak bisa kamu sangkal. Kamu terus-terusan bilang punya bukti-bukti. Ya udah tunjukin dong. Evelyn, aku lagi ngomong sama kamu. Dari tadi kamu sibuk main ponsel. Mau ngapain sih? Kamu terus nuduh Chloe selingkuh. Buktinya mana? Kalau enggak, hari ini kamu nggak bakal lepas. Aneh banget. Kebetulan banget ya ponselnya rusak sekarang. Di situ kan ada bukti video perselingkuhan Chloe yang disimpan. Jangan-jangan kamu mau bilang rusak, ya? Ponselnya beneran rusak. Nggak bisa nyala. Jangan khawatir, Arthur. Aku langsung bawa perbaiki sekarang. Sudah. Ibu. Sudahlah. Arthur, ponselnya memang rusak. Buktinya ada di situ. Kayaknya kamu nggak bisa terus-terusan pura-pura dan cari-cari alasan buat kabur. Betul. Hari ini, kamu harus berlutut dan minta maaf sama Chloe. Atau urusan ini belum selesai? Sudahlah. Ayah, selama bertahun-tahun aku menikah dengan Arthur, aku sudah terbiasa. Apa dia sering nindas kamu? Chloe, ayah dan ibu ada di belakangmu hari ini. Bicaralah, jangan ditahan-tahan. Aku. Ayah. Evelyn, lihat deh kamu sudah menindas Chloe sampai segitunya. Hari ini aku belum selesai sama kamu. Aku bakal cabut mulutmu. Ibu. Jangan gegabah. Terus? Ibu, sebaiknya ibu pergi. Pergi? Nggak mungkin. Urusan hari ini belum selesai sama dia. Aku lagi ngomong sama kamu. Apa yang baru saja kamu katakan? Chloe jelas-jelas seorang istri yang baik. Tapi hanya karena perasaan kamu selalu menyudutkannya. Aku bisa memaklumi itu. Tapi sekarang, di saat seperti ini, kau menuduhnya berselingkuh? Sebagai suaminya, meskipun kau adalah ibuku sendiri, aku tidak akan membiarkan ini. Aku menyudutkannya. Karena dia selalu berbuat licik. Dia sudah melakukan banyak hal memalukan di belakangmu. Aku hanya melakukan ini untuk kebaikanmu. Sudah. Mungkin Chloe ada benarnya saat dia mengatakan itu. Dia bilang apa? Mungkin kebutaanmu. Benar-benar hanya pura-pura. Kamu benar-benar tidak percaya sepatah kata pun yang kukatakan? Ibu sebaiknya kembali ke pedesaan dan beristirahatlah. Kalau ada waktu, aku dan Chloe akan menjenguk ibu. Pada akhirnya, aku tetap saja disingkirkan. Tunggu. Kalian tidak boleh pergi. Tentang anakku, lupakan saja. Ibu, Arthur baru saja mengatakan hal-hal yang sangat buruk. Jangan memperkeruh suasana. Oh, sayang. Aku mendukungmu. Andai saja, ibuku bisa sebijak dirimu. Lupakan saja. Tidak ada yang merawat makam ayah. Biarkan dia menemani ayah sebentar. Ibu. Kalau kamu tidak mau pergi, itu juga tidak apa-apa. Kamu hanya perlu meminta maaf yang layak kepada Chloe, dan berjanji tidak akan menyusahkan dia lagi. Aku akan antar ibu keluar. Bicarakan baik-baik, jangan bertengkar. Iya. Kamu mau apa di sini? Nenek sihir tua,
Sekarang kamu akan kembali ke pedesaan, jangan cari masalah, dan jangan berani-berani membuat masalah lagi. Aku penasaran. Sebenarnya bagaimana caramu mencuci otak anakku? Mau tahu? Agak penasaran. Dia mencintaiku, itu alasannya. Kalau tidak, mengapa dia mau menuruti perkataanku? Apakah itu termasuk semua perselingkuhan dan kebohonganmu? Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak berselingkuh. Cintaku pada Arthur. Sejujur langit di atas, Cukup. Berhenti berakting. Dia tidak bisa mendengarmu. bagus kalau dia tidak bisa. Biar kukatakan sesuatu padamu, jangan repot-repot mencoba. Kekayaan keluargamu akan menjadi milikku semua. Langit sedang mengawasi semua yang kamu lakukan. Tidakkah kamu takut karma? Oh, sekarang kamu percaya karma? Apa yang kamu lihat? Mau pukul aku? Silakan, pukul aku. Arthur, kamu dengar itu. Dia yang menyuruhku. Pak, bisa Anda perbaiki ini? Biar saya lihat dulu. Tidak masalah. Datanya perlu disimpan. Berapa lama waktunya? Sekitar setengah jam. Kalau Anda buru-buru, saya bisa perbaiki sekarang juga. Silakan, saya tunggu. Sayang, saya cuma kehilangan kendali sebentar, makanya saya marah-marah ke ibu tadi. Ibu sudah menjauhi kamu bertahun-tahun, jadi saya paham kenapa kamu bilang begitu. Sungguh. Tapi saya cuma ingin tahu, tadi, waktu kamu bilang ke ibu saya, bahwa semua aset saya suatu hari nanti akan jadi milikmu, maksudmu apa sebenarnya? Saya cuma bilang itu karena kesal. Lagi pula, kan kita sudah bersama. Bukankah semua aset ini juga harta kita bersama? Kenapa saya harus punya niat lain? Iya kan? Sungguh. Seharusnya begitu. Tapi Chloe, saya perlu ingatkan kamu. Kalau suatu hari nanti ada sesuatu terjadi pada saya, maksud saya, kalau saya kecelakaan, kamu harus jaga baik-baik ibu saya. Oh, sayang, jangan bicara hal-hal seperti itu. Iya. Sudah selesai diperbaiki, coba lihat. Apa itu? Ada waktu sebentar? Ibu, cuma mau nanya kalau ibu perlu diantar pulang. Berapa? $200. Kamu nggak bisa nyelamatin orang yang udah niat gagal. Ada yang semangat banget. Gimana dengan lukamu? Nggak apa-apa? Ngomong-ngomong soal itu, memang agak perih sih. Suamimu itu, si suami yang dikhianati, memang lain ya. Dia lebih percaya sama istrinya daripada ibunya sendiri. Malah lebih bagus. Sekarang kita bisa mulai bergerak. Ngomong-ngomong, gimana persiapan IPO perusahaanmu? Jalannya. Seharusnya. Kapan saja sekarang. Jangan lupa rencana kita. Pada hari perusahaannya go public, aku akan ambil itu darinya. Lalu, tinggalkan dia dengan tangan kosong. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang aku lakukan.
Richard. Setelah sekian lama berputar-putar, aku kembali bersamamu. Aku masih nggak bisa lepas darinya. Jadi tua. Jalan hidup yang enggak diinginkan. Anak kita sudah dewasa. Sekarang dia punya pemikirannya sendiri. Dia nggak mau dengar kata-kataku. Buktinya sudah ada di depan mata menatapnya langsung. Katakan padaku, kenapa dia nggak percaya? Katakan padaku, aku harus bagaimana? Kalau aku coba mengendalikannya, dia nggak percaya padaku. Kalau aku biarkan dia tetap anak kita. Sebagai ibunya, mana mungkin aku lihat dia ditipu. Richard, kalau kau bisa mendengarku dari surga, bisakah kau memberiku tanda? Richard, apa maksudmu? Maksudmu kau mau aku bantu anak kita? Kalau itu maksudmu, biarkan lilin ini padam sekali lagi untukku. Sayang, aku bawa Julian ke sini. Julian sudah di sini, silakan duduk. Alasan aku menyuruh Chloe memanggilmu ke sini kali ini adalah karena perusahaanku akan go public. Saat ini, perusahaan masih membutuhkan direktur keuangan yang andal, dan kamu dan Chloe adalah sahabat karib, jadi aku ingin memintamu menjadi direktur keuangan perusahaan kami. Karena Bapak Sterling sangat mempercayaiku, aku pasti akan mengelola keuangan perusahaan dengan baik. Perusahaan ini adalah hasil kerja keras lebih dari 10 tahun dariku dan ayahku. Sekarang sudah go public, aku harus mencari orang yang bisa kupercaya. Ngomong-ngomong, beberapa waktu lalu, ibuku meneleponku khusus untuk bilang kamu dan Chloe sedang menjalin hubungan. Bapak Sterling, kamu bicara apa sih? Masa iya aku melakukan hal seperti itu dengan Chloe? Betul, sayang. Aku dan Julian kan sahabat pria, ya? Kami sudah saling kenal jauh sebelum kamu muncul. Kalau memang ada sesuatu antara kami, kamu pikir kamu ada kesempatan? Kurasa kamu benar. Baiklah. Kalau begitu, mari kita bersulang untuk keberhasilan IPO perusahaan kita. Hati-hati, bagaimana kalau dia melihatmu? Memangnya kenapa kalau dia lihat, suamimu terlalu bodoh untuk curiga? Benar kan? Sahabat karibku. Posisi CFO sekarang sudah jadi milikmu. Jadi, apa rencananya? Selanjutnya, Tentu saja untuk menguras perusahaannya. dengan bel IPO yang akan berbunyi kurang dari seminggu lagi, apakah waktunya cukup? Kamu ngapain? Menurutmu? Kami di sini untuk menghajarmu. Kamu benar-benar mengira aku memperkenalkan Chloe padamu. Karena dia menyukaimu, aku hanya menginginkan asetmu. Semuanya hanya mimpi buruk. Richard, kamu yang tidak tega melepas anak kita. Kamu ingin aku membantunya, begitu kan? Ya. Ya, dia kan anak kita juga. Yang kita orang tua inginkan. Dalam hidup ini, hanyalah anak kita satu-satunya selamat dan sehat. Bahkan kalau bukan untuknya,
untuk perusahaan yang kita bangun. Aku sama sekali tidak akan membiarkan bajingan pengkhianat itu berhasil. Permisi, apakah Anda punya undangan? Undangan? Ya, tanpa undangan dari Sterling Group, tidak ada yang boleh masuk. Siapa yang buat aturan itu? Itu diputuskan oleh CFO Sterling Group, Bapak Vance. Julian Vance? Apa? Anda kenal Bapak Vance kami? Kamu tahu siapa aku? Tidak tahu. Mau apa kamu? Bagaimana persiapanmu beberapa hari terakhir ini? Jangan khawatir. Perjanjian yang sudah kusiapkan, begitu Arthur Sterling menandatanganinya, dengan sedikit manuver dariku, Sterling Group-nya akan jadi milik kita. Aku dari Sterling Group, istri mantan ketua Richard Sterling, dan ibu dari ketua yang sekarang, Arthur Sterling. Kamu cuma anjing peliharaan setia Julian Vance. Berdasarkan apa kamu berhak memerintah di sini? Dia lagi ngapain di sini? Aku nggak tahu. Dia nggak kesini buat bikin ribut, kan? Ayo kita lihat. Nenek sihir tua, beraninya kau pukul aku. Akan kuberi pelajaran. Berhenti. Ibu Sterling. Wanita tua ini nggak punya undangan. Aku udah coba hentikan dia tadi, terus dia. Diam. Kamu nggak berhak bicara di sini. Wanita tua, kenapa nggak tetap di pedesaan? Ngapain kamu kesini? Aku kesini buat menghentikanmu, dan perbuatan kotormu. Kurasa kamu akan kecewa. Izinkan aku perkenalkan. Ini adalah Direktur Keuangan Sterling Group, Julian Vance, Bapak Vance. Apa kamu benar-benar pikir hanya karena anakmu percaya sama kami berdua, dia akan percaya satu kata pun darimu lagi? Waktu itu kamu beruntung. Tapi kali ini, aku sudah siap sepenuhnya. Kamu bawa apa? Nenek tua ini punya tipuan, kita harus gimana? Karena dia mau membongkar kami, ya kita cari cara aja. Buat bikin dia diam. Gimana caranya bikin dia diam? Satpam, keluarkan wanita tua ini dari sini. Jangan biarkan dia mendekati pintu masuk. Ya, Bu. Beraninya kalian. Kalian tahu aku siapa? Aku ibu kandung Arthur Sterling. Kamu pikir dia akan percaya kamu lagi? Buang dia keluar. Berhenti. Ibu seharusnya ada di pedesaan. Apa yang ibu lakukan di sini? Kamu tidak lihat apa yang baru saja terjadi. Istri yang baikmu itu, kok bisa dia memperlakukan ibu seperti itu? Kalian sudah gila? Beraninya kalian perlakukan ibuku seperti itu. Kalian berdua, keluar, sekarang. Sudahlah. Mereka cuma menjalankan perintah. Tak perlu menyusahkan mereka. Chloe, apa ini ulahmu? Sayang, aku. Bapak Sterling? Tadi, Ibu Sterling agak. Dia kelepasan. Dia mencoba memukul Chloe. Aku tidak punya pilihan selain menyuruh orang untuk mengusirnya keluar. Itu bohong besar. Sudah jelas perselingkuhan kalian hampir terbongkar. Kalian cuma ingin aku pergi. Sebenarnya apa yang terjadi? Sayang, maafkan aku. Ini salahku. Aku seharusnya tidak membuat ibu kesal. Ibu, bisakah ibu berhenti saja? Arthur, kamu bodoh ya. Mereka berdua membohongimu. Kamu tidak bisa melihatnya. Tapi lebih dari sekali, aku melihatmu menggertak Chloe. Baik.
Kamu bisa tanya mereka, apa yang sebenarnya terjadi tadi? Kalian berdua, ceritakan persisnya apa yang terjadi. Apa sebenarnya yang terjadi tadi? Bicara. Bicara. Astaga. Hari ini, kalau kalian berdua tidak jujur, kalian keluar dari sini. Ya, Bapak Sterling. Begini. Ibu Sterlinglah yang menggertak istri Bapak. Bapak Franz menyuruh kami membantu. Pembohong. Ibu. Sampai kapan ibu akan terus begini? Mereka berbohong. Cuma 2 petugas keamanan rendahan. Tiba-tiba saja, mereka bohong untuk apa? Luar biasa. Kamu sudah menyusup ke perusahaan sedalam ini. Ibu Sterling, saya tidak tahu maksud ibu. Ibu. Kalau ibu terus begini, saya terpaksa mengirim ibu kembali ke pedesaan. Selamat, Bapak Sterling. Perusahaan sudah go public. Semoga Bapak masih ingat kami. 2. Terlalu baik. Semua ini tidak mungkin tercapai tanpa kalian semua. Bapak Sterling, ada kontrak di sini untuk Bapak tanda tangani. Jangan tanda tangani perjanjian itu. Jangan tanda tangani perjanjian ini. Ibu, apa yang kamu lakukan di sini? Aku ingin melihat apakah ada yang tidak beres dalam kontrak ini. Usiamu sudah tidak muda lagi. Kamu paham tidak? Jangan lupa, ayahmu dan aku membangun perusahaan ini dari nol. Meski aku sudah tua, tapi aku masih bisa membaca. Ibu Sterling, apa yang kamu pikir kamu lakukan? Biarkan dia melihat. Perjanjian ini tidak akan ditandatangani. Maaf. Ada yang salah dengan kontrak ini. Kamu tidak boleh menandatanganinya. Titik. Ibu Sterling, aku tidak mengerti maksudmu. Ada klausul di sini yang bermasalah. Di sini tertulis, semua urusan kemitraan, semuanya dengan perusahaan lain, akan diputuskan hanya oleh Julian. Ya? Terus kenapa? Jadi kamu mempertaruhkan masa depan perusahaan semuanya pada Julian. Dia. Kamu percaya dia sebanyak itu? Ibu, berhenti membuat keributan. Ibu, Julian adalah sahabat Karichiu. Kalau aku tidak bisa percaya dia, siapa lagi di dunia ini yang bisa aku percaya? Kamu harus percaya ibumu sendiri. Ibu, aku ingin percaya padamu, tapi hari ini kau jelas-jelas di sini untuk membuat masalah. Aku bukan cari masalah. Aku mencoba membantumu. Ibu, kita sedang di perusahaan. Ini menyangkut penghidupanku. Kalau kamu mau membuat keributan, setidaknya lihat situasinya. Aku bilang untuk terakhir kalinya. Julian dan Chloe bukan hanya berselingkuh. Mereka merencanakan untuk mengambil alih perusahaan ayahmu. Kamu harus percaya padaku, nak. Oke. Aku percaya kamu. Kamu sudah meyakinkanku. Lihat, sudah semakin malam. Ibu, bagaimana kalau ibu pulang dan istirahat dulu? Begitu aku selesai bekerja di perusahaan, aku akan datang menjenguk ibu. Oke. Kamu tidak bisa menandatangani perjanjian ini. Ibu, biar aku bicara terus terang. Chloe adalah istriku. Kami berbagi ranjang, berbagi hidup. Aku mempercayainya. Sedangkan Julian Franz, dia sahabat karibnya Chloe. Jadi berhentilah mencoba untuk memecah belah kami. Katakan padaku. Sebenarnya apa yang terjadi di antara kalian berdua? Katakan sekarang. Kamu baik-baik saja? Ibu, aku dan Julian hanya memiliki persahabatan platonis. Kamu masih tidak percaya padaku? Sayang. Karena apapun yang kukatakan, ibu tetap tidak mau percaya padaku. Kalau begitu, ayo kita bercerai saja. Bagaimanapun juga, aku
Aku tidak boleh menghalangi seorang ibu dan anaknya. Jangan menangis, Chloe. Bagaimanapun juga, kita tidak akan bercerai. Tidak ada yang akan memisahkan kita. Aku akan menelepon seseorang sekarang untuk membawanya pergi. Ibu, kamu. Wanita tua itu, beraninya kamu? Apa yang sedang kamu lakukan? Chloe, Dengarkan. Selama aku ada di sini hari ini, kalian dua jalang ini tidak akan bisa berbuat semaunya. Ibu. Jangan berani-beraninya kau mendorongku. Kalau mendorongmu adalah satu-satunya cara untuk membuatmu melihat siapa sebenarnya bajingan pengkhianat itu, maka anggap saja kau sudah didorong. Kalau aku harus memilih antara kamu dan Chloe untuk dipercaya, aku pilih Chloe tanpa pikir panjang. Kalau kamu perlu cari rumah sakit yang bagus dan periksakan otakmu. Apa yang baru saja kau katakan? Aku tidak hanya percaya pada Chloe, aku juga percaya pada Julian. Aku akan menyerahkan perusahaan ini kepada mereka. Aku akan buktikan padamu bahwa kepercayaanku pada mereka tidak salah tempat. Perjanjian ini, kau tidak boleh menandatanganinya. Perjanjian hari ini, aku akan menandatanganinya, bagaimanapun caranya. Ini adalah hasil kerja seumur hidup ayahmu, warisannya. Ibu, kamu terlalu paranoid. Dengarkan kata-kataku, demi nyawaku. Aku tidak akan hanya berdiam diri, melihat hasil kerja seumur hidup ayahmu dihancurkan oleh orang luar. Beraninya kau melawanku? Kau benar-benar berani melawanku. Petugas keamanan. Mana petugas keamanan? Bawa dia pergi. Kurung dia di pedesaan. Pasang penjaga 24 jam. Tanpa perintahku, dia tidak boleh keluar rumah. Satu langkah pun tidak. Untuk wanita ini, kau tega melakukan ini pada ibumu sendiri. Kamu yang memaksaku. Baiklah. Katanya jangan membuka aib di depan umum. Tapi hari ini kau sudah keterlaluan. Baik, karena kau ingin aku pergi, kau akan tonton video ini sebelum membuat keputusan apapun. Apa istimewanya video ini? Kamu. Sayang, aku bisa jelaskan ini. Sungguh, dengarkan dulu penjelasanku. Tolong percayalah padaku. Setelah apa yang kau lakukan, kau pikir aku bodoh. Satpam, kalian lihat apa sih? Matikan itu sekarang. Ayo. Mulai takut sekarang, ya? Sudah terlambat. Sayang, video ini palsu. Aku dijebak. Tolong, kau harus percaya padaku. Sayang. Buktinya ada di depan mataku. Dan kau masih berani menyangkalnya? Padahal aku sangat mempercayaimu. Akan kubunuh kau, Jalang. Ibu. Kenapa ibu menghentikanku? Biar aku bunuh si Jalang tak setia ini. Arthur. Untuk wanita seperti ini, tidak sebanding. Arthur. Sekarang kau percaya ibu, kan? Ibu. Maafkan aku buta akan kebenaran. Dan aku telah menyalahkanmu. Aku minta maaf. Arthur. Aduh, Arthur, aku ini ibumu. Bahkan jika kau salah paham padaku, mana mungkin aku menyalahkanmu? Asalkan kau belajar dari kesalahanmu, aku tidak akan marah. Ibu. Bapak Sterling, semua ini adalah ide Chloe. Tidak ada hubungannya denganku. Kalau aku ingat dengan benar, kamulah dalangnya, bukan? Ibu Sterling, jangan asal tuduh di sini. Kau butuh bukti untuk mendukung tuduhanmu. Aku dengar. Si suami yang dikhianati Arthur akan kembali. Dia sudah lama pergi dalam perjalanan bisnis itu. Sudah saatnya dia kembali. Surga kecil kita harus ditunda dulu. Chloe, aku bosan bersembunyi-sembunyi.
Lalu apa yang kau mau? Aku tidak hanya ingin istrinya, aku juga ingin perusahaannya. Aset-asetnya. Kau Julian Vance, kan? Kau dicurigai melakukan penggelapan dana perusahaan. Silakan, ikut kami. Tanding, Atu. Tunggu sebentar. Tunggu. Julian, apa yang kamu lakukan? Ibu Sterling. Terima kasih. Telah menunjukkan jalan yang benar. Aku hampir melakukan kesalahan besar. Bapak Sterling. Ini semua salahku. Semua ini adalah yang kudapatkan. Mengetahui kesalahanmu dan memperbaikinya adalah hal terbaik yang bisa kamu lakukan. Renungkan apa yang telah kamu lakukan di sana. Sayang, aku tahu aku berbuat salah. Beri aku satu kesempatan lagi, sayang. Kumohon, aku memohon padamu. Aku tahu aku salah. Pengecoh sekali, pengecoh selamanya. Kamu yakin tentang ini? Ibu, aku tahu aku berbuat salah. Bicaralah dengan Arthur untukku, minta dia memberiku kesempatan lagi. Ibu, aku memohon padamu. Aku benar-benar tahu aku salah. Kumohon, Ibu. Kita semua sudah dewasa sekarang. Kamu yang membuat ranjangmu. Sekarang tidurlah di atasnya. Ibu. Aku minta maaf. Arthur, jangan katakan itu. Hanya mengetahui kamu telah melihat kebenaran. Sudah sangat meringankan bagiku. Ibu. Apa yang ingin kamu makan, aku akan mencarikannya untukmu. Aku akan pijat bahumu malam ini, dan kita bisa berbicara saja. Aku tidak menginginkan apa-apa. Asalkan kamu tetap di sisiku, hanya itu yang kuperlukan. Baiklah.